Oke, kita masuk ke pengembangan dan pelatihan karyawan. Oke, di sini daftar isinya ada 8 ya. Ini studi kasus. Ada konsep dasar, tujuan, jenis, teknik-teknik, tahapan, indikator, dan studi kasus. Terakhir, baru rangkuman dan kesimpulan. Oke, ini kita masuk ke konsep dasar pengembangan dan pelatihan karyawan. Pelatihan dan pengembangan bertujuan memberikan informasi keterampilan dan pemahaman kepada karyawan tentang organisasi dan tujuannya, serta membantu mereka terus berkontribusi dengan kinerja yang baik dan berkelanjutan. Sementara itu, onboarding adalah proses perusahaan menyambut dan mengintegrasikan karyawan baru. Proses ini berlangsung lebih dari sekedar hari pertama, berlanjut hingga karyawan benar-benar terbiasa dengan peran, tim, dan budaya perusahaan, serta menyelaraskan diri dengan misi dan tujuan perusahaan. Nah, di sini ada tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan SDM ini diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama ada memperbarui keterampilan individu seiring dengan perkembangan teknologi. Yang kedua ada melalui pelatihan, pelatih atau trainer memastikan bahwa setiap orang dapat memanfaatkan teknologi-teknologi baru dengan efektif. Yang ketiga ada mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh individu baru untuk mencapai kompetensi dalam pekerjaannya. Yang keempat ada mengarahkan individu agar lebih memahami organisasi, sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah efektivitas operasional. Selanjutnya ada tujuan pengembangan SDM ya. Di sini ada 5. Yang pertama tentu aja meningkatkan aktivitas kerja. Yang kedua ada meningkatkan kualitas tenaga kerja atau mutunya. Yang ketiga ada meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM. Yang keempat ada memperbaiki ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima meningkatkan motivasi kerja dengan program pelatihan yang dirancang dengan terstruktur dapat menghasilkan serangkaian reaksi positif dalam lingkungan perusahaan. Nah, di sini ada 5 jenis pelatihan dan pengembangan SDM secara umum. Ini pelatihan dan pengembangan SDM bertujuan meningkatkan kompetensi karyawan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Program ini memastikan tenaga kerja kompeten secara teknis dan siap menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah. Nah, di sini ada 5 jenis ya. Ada pelatihan dan pengembangan keahlian, ada pelatihan dan pengembangan ulang, ada pelatihan dan pengembangan lintas fungsional, ada pelatihan dan pengembangan tim. Yang kelima, yang terakhir adalah pelatihan dan pengembangan kreativitas. Teknik pelatihan dan pengembangan SDM. Ini program-program pelatihan dan pengembangan dirancang untuk meningkatkan prestasi kerja, mengurangi absensi dan perputaran, serta memperbaiki kepuasan kerja. Teknik. Nah, ada 2 kategori pokok program pelatihan dan pengembangan manajemen. Ini ada metode praktis atau on-the-job training. Yang kedua ada teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi atau off-the-job training. Kita bahas dari on-the-job training dulu ya. Teknik-teknik on-the-job training merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan diarahkan langsung oleh seorang pelatih, ya coach yang berpengalaman. Biasanya karyawan lain yang lebih berpengalaman tentunya. Nah, ini ada berbagai macam teknik yang bisa digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut. Ya, di sini ada 5. Ada rotasi jabatan. Yang kedua ada latihan instruksi pekerjaan. Yang ketiga ada magang. Yang keempat ada coaching. Yang kelima ada penugasan sementara. Nah, sedangkan off-the-job training, ini teknik-teknik off-the-job training. Dengan pendekatan ini, karyawan peserta latihan menerima representasi tiruan dari suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Dan tujuan utama teknik presentasi informasinya adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep atau keterampilan kepada para peserta. Nah, metode yang digunakan adalah biasanya metode studi kasus, kuliah, observasi, program komputer, atau presentasi. Ya, ini menilai kebutuhan pelatihan bagi karyawan yang sudah bekerja seringkali lebih rumit dibandingkan dengan mengarahkan pegawai baru. Meskipun keduanya memiliki kesamaan, penetapan kebutuhan pelatihan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang sebanyak mungkin dan relevan agar dapat menentukan apakah pelatihan diperlukan atau tidak dalam organisasi. Nah, tahapan proses membantu merencanakan dan mengalokasikan sumber daya, seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja secara efisien agar pelatihan berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal. Nah, di sini ada 5 tahapan ya. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua ada perancangan program pelatihan. Yang ketiga ada pelaksanaan pelatihan. Yang keempat evaluasi pelatihan. Yang kelima atau yang terakhir adalah tindak lanjut dan pengembangan berkelanjutan. Adapun dalam proses tahapan pengembangan dan pelatihan yang diterapkan perlu diukur apakah baik atau tidak. Pengembangan dan pelatihan dapat dikatakan baik jika mencapai sasaran sesuai yang diinginkan, yaitu dapat meningkatkan kualitas karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Selanjutnya ada indikator proses pelatihan dan pengembangan SDM. Indikator-indikator pengembangan dan pelatihan SDM yang diterapkan antara lain sebagai berikut. Nah, ini di sebelahnya ya. Ini ada prestasi kerja karyawan, ada kedisiplinan karyawan,
absensi karyawan, rendahnya kesalahan cacat produk atau kerusakan produksi yang dilakukan karyawan. Yang terakhir adalah pengambilan keputusannya, kayak gimana nih. Nah, ini kita masuk ke studi kasus PT Bintang Terang. PT Bintang Terang adalah sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang produksi makanan ringan tradisional di Yogyakarta. Usaha ini telah beroperasi selama 5 tahun dengan 15 karyawan tetap dan memiliki pasar lokal yang cukup stabil. Namun dengan munculnya pesaing baru dan meningkatnya permintaan pasar akan kualitas dan inovasi produk, PT Bintang Terang merasa perlu untuk meningkatkan kualitas SDM mereka guna mempertahankan daya saing dan meningkatkan produktivitasnya. Yang pertama, kualitas produk yang belum konsisten. Nah, ini produk yang dihasilkan tidak selalu memiliki standar kualitas yang sama, sehingga menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua, kurangnya keterampilan teknologi di era industri 5.0. Karyawan kurang terampil dalam menggunakan teknologi terbaru yang mulai diterapkan dalam proses produksi seperti otomatisasi dan digitalisasi. Yang ketiga, ada minimnya pengembangan keterampilan karyawan. Karyawan tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka. Nah, ini dampak dan manfaat yang dicapai. Yang pertama ada peningkatan produktivitas dan kualitas produk. Melalui pelatihan yang terstruktur, karyawan menjadi lebih terampil dalam menjalankan tugas dan menerapkan standar kualitas yang konsisten. Ini berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan dan pengurangan jumlah keluhan. Yang kedua ada adaptasi terhadap teknologi era industri 5.0. Karyawan mampu memanfaatkan teknologi digital dalam proses produksi yang mengarah pada efisiensi operasional dan penurunan biaya produksi. Yang ketiga ada pengembangan karyawan yang lebih baik. Karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi karena mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan semangat kerja dan loyalitas terhadap perusahaannya. Jadi kesimpulannya adalah pelatihan dan pengembangan SDM merupakan elemen penting dalam meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi, termasuk di sektor UMKM nih. Dengan mengikuti tahapan terstruktur mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan program, pelaksanaan evaluasi, hingga tindak lanjut, organisasi dapat memastikan pelatihan yang relevan dan berdampak positif. Program yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, serta adaptasi terhadap teknologi baru di era industri 5.0. Yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kepuasan karyawan. Oke, sekian aja di pertemuan 5 ini. Jangan lupa kerjakan kuis dan penugasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup materi POB. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di grup WA POB atau komen aja di YouTube ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga nih ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Terima kasih.